sebuah game maskot, boneka atau apalah gitu kan yang langsung meledak pada perilisan chapter satunya dan berhasil membuat orang-orang terpesona, streamer pada mainin serta bocil-bocil bilang, "Bang, main Poppy Playtime, Bang! Bang, main Poppy Playtime seru banget, Bang." Dan betapa bodohnya gua telah mendengarkan bisikan-bisikan iblis itu ya guys ya. Anjing, lu bercanda, goblok, lu bercanda. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Game Review, dimana mungkin udah saatnya gue untuk membahas sebuah game yang selalu gue gunakan untuk menjadi pembanding apakah game horror itu bagus atau kagak ya guys ya, yaitu Poppy Playtime ya. Loh kenapa bang? Ya karena game ini tuh berada di tengah-tengah, berada di antara level masterpiece dan lebih mirip tempat sampah gitu ya. Elemen seperti suasana yang horor serta maskot yang terlihat creepy membuat bocil-bocil yang memainkan game ini tuh langsung kencing di celana. Serta mekanik kejar-kejaran di game ini tuh berhasil dieksekusi dengan baik gitu kan, apalagi di chapter 4 waktu ngelawan barong saya apalah itu kan, itu bagus banget mekaniknya, gila. Iya bagus untuk gua uninstall gamenya. Dan gak cuma itu, mereka juga semakin memperjelas lore yang dihadirkan di setiap perilisan chapter barunya yang tentu saja menjawab setiap teori yang dibuat oleh para fans. Tapi sayangnya semua itu harus mereka sia-siakan dengan gameplay yang didesain untuk meningkatkan otak kanan anak SD gitu kan. Boring. Dari chapter 1 sampai chapter 4 80% dari gamenya tuh cuma nyelesain puzzle, tau nggak? Gimana orang kagak males? Salah satu developer yang kayaknya punya fetish sama puzzle. Soalnya gua ngerasa puzzle di game ini tuh sengaja ditambahin cuma buat filler doang gitu, biar gamenya terasa makin lama. Enggak, puzzle gak apa-apa ya, tapi ya gak usah semuanya juga lu bikin puzzle gitu, ngerti gak sih? Mau buka pintu puzzle, dapetin item pakai puzzle, jalan dikit ketemu puzzle, baru nih nyelesain puzzle sebelumnya, selanjutnya apa? Selanjutnya puzzle gitu kan, tai. Bang, chapter 4 puzzle-nya udah dikit bang. Bang, puzzle di chapter 4 gak banyak kayak chapter sebelumnya. Pembohong publik ya yang ngomong kayak gini. Ada nih orang yang kayak gini ngomong ke gue nih. BTW chapter 4 ini menjadi DLC yang paling mahal di antara chapter sebelumnya gitu kan, yaitu senilai 170.000. Loh bukannya 165.000 ya bang? Enggak, karena sisa duitnya bakal lu pakai buat beli panadol di warung gitu. Percaya sama gua, lu bakal pusing menghadapi banyaknya bug yang gak ngotak di chapter ini cok. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Poppy Playtime chapter 4 mendapatkan rating mix di Steam. Hiding spot kagak berguna, ada mini boss yang bisa di skip gitu kan, musik kejar-kejaran yang berisik banget dan masih berlanjut padahal kejar-kejaran udah beres gitu kan, pengen dengerin dialog pun kagak kedengeran gara-gara ini, lu bayangin. Dan masih banyak lagi. Lebih mending mode racing atau playtime, dua-duanya sampah anjing, dua-duanya sampah. Nah terus ada lagi nih major gameplay change gitu kan, bakal ada objective tracker akhirnya. Akhirnya selama ini ocehan gue didengerin gitu kan, seneng banget dong gue. Iya seneng banget sampai gue mainin gamenya dan menyadari kalau objective tracker ini adalah hiburan developer. Game yang bagus itu harus jelas objektifnya gitu kan. Fungsinya apa? Tentu saja membimbing pemain gitu kan. Dijelasin juga nih patch-nya nih, ada guide the player. Tapi pas gue mainin gamenya lagi-lagi pembohong publik gitu. Ini developer apa-apaan? Objektif macam apa ini gitu kan? Escape the prison gitu kan, kagak dijelasin caranya gimana. Apanya yang nge-guide player ini mah? Gimana anjir Lu mampir ke penjara ngomong sama tahanannya escape the prison, bengong dia. Bengong, gimana caranya anjir? Reach the foundation malah diingetin. Coba lu bayangin, semua orang juga tahu kita harus escape, tapi gimana caranya? Apanya yang nge-guide player kalau begini gitu kan? Bayangin lu disuruh bikin kue tapi gak tahu caranya. Lu cari dong di Google gitu kan, dapat nih cara membuat kue gitu kan. Langkah pertama apa? Langkah pertama bikin kue. Kira-kira kesel gak lu coba? Hah? Emosi gak lu? Objektif yang bagus itu harus dilengkapi dengan sub-objektif. Kalau objektifnya cara bikin kue, sub-objektifnya tuh kayak siapkan terigu, campur terigu dengan kuning telur lalu diaduk sampai berbentuk adonan. Nah ini baru bisa diterima gitu kan. Dalam kasus game ini balik lagi kita ambil contoh Reach the Foundation gitu kan. Di sini kita bisa kasih sub objektif. Lu harus masuk ke sewer, benerin gear untuk membuka pintu. Nah itu baru namanya nge-guide player gitu. Lu nyuruh gua escape the prison, apanya yang nge-guide coba? Cuma beberapa objektif kayak find for explosive, fix the generator ini bisa diterima lah ya, karena ya kita nggak butuh sub objektif gitu buat objektif yang udah jelas kayak gini. Tapi ya dari segi plot ini chapter 4 emang chapter paling menarik gitu kan. Gue penasaran gimana nasib playernya, gimana cerita Hagi-Wagi muncul lagi, terus apa hubungan Poppy dengan prototype. Jadi makin banyak nih pertanyaan yang muncul dan semoga terjawab di chapter 5. Nah dari sini ngerti kan kenapa Poppy Playtime tuh selalu gue taruh di tengah-tengah gitu. Pengen bilang apa-apaan ini tapi plotnya bagus gitu kan. Pengen bilang bagus juga tapi gameplaynya kayak anak dajal gitu. Jadi ya mungkin itu aja review Poppy Playtime ya guys ya. Jujur gue bikin video ini berusaha untuk santai ya, tidak marah-marah karena kesel. Tapi ya kalau kalian punya poin-poin menarik tentang game ini, atau kalau lu kurang setuju sama pendapat gua, atau kalian punya saran game yang bisa gua mainin di stream lah, boleh banget dengan komentar di bawah. Dan ya udahlah ya, udah capek gua ngoceh mulu. Ini jangan bilang gua lupa record lagi nih anjir.